Beberapa dari kamu kemungkinan sering mendengar kata ansos, yang merupakan singkatan dari antisosial. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan antisosial itu sendiri? Nah, pada seri psikologi dan kesehatan kali ini, Asa Jeplak akan membahas mengenai definisi, gejala, penyebab, serta alternatif terapi dan pengobatan bagi mereka yang menderita penyimpangan psikologis antisosial. Antisosial merupakan salah satu penyimpangan psikologis yang kebanyakan masih sering disalahartikan oleh banyak orang. Umumnya saat orang menyebut orang lain dengan julukan ansos atau antisosial, biasanya yang dimaksud adalah pada orang-orang yang tidak mau atau tidak mampu melakukan interaksi sosial. Namun itu tidaklah benar, karena orang-orang yang tidak mau atau tidak mampu melakukan interaksi sosial disebut asosial dan bukan antisosial. Lalu antisosial itu apa? Antisosial atau Antisocial Personality Disorder, biasa disebut ASPD atau ASP, adalah penyimpangan psikologis atau gangguan kejiwaan yang menyebabkan seseorang untuk tidak merasa terganggu atau tidak peduli apakah tindakan yang mereka lakukan merugikan orang lain atau tidak. Beberapa contoh penyimpangan psikologis yang termasuk ke dalam Antisocial Personality Disorder diantaranya adalah psikopati atau psikopat dan sosiopat, yang mana keduanya memiliki karakteristik sejenis, yaitu tidak merasakan apa-apa saat melakukan suatu tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara psikis maupun secara fisik. Yang membedakan psikopat dengan sosiopat adalah pada umumnya seorang sosiopat masih mampu untuk menjalin suatu ikatan emosional dengan orang lain meskipun tetap tidak peduli dengan norma sosial yang berlaku, dan biasanya cenderung lebih impulsif, bertindak lebih sembarangan atau serampangan, dan lebih mudah gelisah dibandingkan dengan seorang psikopat yang justru cenderung lebih tenang dan penuh kalkulasi. Psikopat atau psikopati adalah bentuk terburuk dari Antisocial Personality Disorder karena penderitanya sama sekali tidak memiliki konsep empati. Dan kalaupun mereka berusaha berempati, yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya berpura-pura atau tanda kutip meniru apa yang dilakukan orang lain saat menunjukkan empati, tapi sebenarnya tidak bisa merasakan empati itu sendiri. Gangguan dari Antisocial Personality Disorder ini diperkirakan dialami oleh sekitar 2% hingga 4% dari populasi, suatu jumlah yang tidak sedikit, dan kebanyakan gangguan ini dialami oleh pria ketimbang pada wanita. Nah, lalu apa saja sih ciri dan tanda-tanda dari seseorang yang menderita atau mengidap antisosial? Beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang menderita Antisocial Personality Disorder antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka berbohong, menipu, dan juga mengeksploitasi orang lain. Kemudian, sering bertindak gegabah. Kemudian, mudah tersinggung dan agresif. Kemudian, senang melawan atau menyerang orang lain. Kemudian, melanggar hukum. Kemudian, tidak peduli dengan keselamatan orang lain atau diri mereka sendiri. Kemudian, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan setelah menyakiti orang lain. Kemudian, mengalami kegagalan dalam hal mencari uang, pekerjaan, atau melakukan tugas sosial. Dan juga biasanya disertai dengan penyalahgunaan dan pemakaian narkoba atau alkohol. Siapa saja yang lebih mungkin mengidap gangguan Antisocial Personality Disorder? Gangguan kepribadian antisosial ini biasanya lebih banyak menyerang pria dibandingkan wanita. Para pakar pun sebenarnya tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi genetika dan faktor biologis lainnya dianggap berperan, terutama dalam psikopati. Sementara untuk sosiopat, biasanya mereka orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang traumatis atau kejam. Kemudian, menurut penelitian, cacat dan cedera otak pada saat masa pertumbuhan juga dapat dikaitkan dengan Antisocial Personality Disorder ini. Dikarenakan pengidap ASPD biasanya memiliki tendensi untuk melanggar hukum, banyak narapidana yang menderita Antisocial Personality Disorder. Sekitar 47% narapidana pria
Dan 21% narapidana wanita mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Kemudian, anak-anak dan remaja yang memiliki gangguan tingkah laku seperti suka membangkang atau senang melanggar peraturan sangat mungkin untuk mengembangkan gangguan antisocial personality disorder. Jadi, apa saja sih sebabnya seseorang menderita antisocial personality disorder? Beberapa yang dapat menyebabkan seseorang menderita antisocial personality disorder ini adalah: yang pertama, gangguan sistem saraf dan fungsi otak. Meskipun tidak mutlak 100%, ada satu teori menyatakan bahwa kelainan perkembangan sistem saraf dapat menyebabkan seseorang menderita antisocial personality disorder. Kelainan-kelainan yang terjadi pada otak dan sistem saraf bisa mempengaruhi suatu sifat dan perilaku seseorang. Kemungkinan besar juga dapat meningkatkan tendensi mereka untuk mengidap penyakit antisocial personality disorder. Kemudian, faktor lingkungan. Lingkungan sosial dan rumah juga berkontribusi pada perkembangan perilaku antisosial. Orang tua dari anak-anak yang bermasalah seringkali menunjukkan perilaku antisosial yang tinggi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, kebanyakan orang tua dari anak-anak yang nakal atau sering mencari masalah, biasanya rumah tangga mereka sering diguncang oleh pertengkaran dan bahkan adanya perceraian, perpisahan, serta ketidakhadiran kedua orang tua. Kemudian, disiplin yang tidak menentu atau tidak tepat, serta pengawasan yang tidak memadai dari orang tua, juga dikaitkan dengan perilaku antisosial pada anak-anak. Terutama apabila orang tuanya juga menderita gangguan antisosial tersebut. Apabila orang tua juga mengidap antisosial, kemungkinan mereka juga tidak akan melakukan pengawasan yang cukup pada anak-anak mereka. Terutama apabila mereka adalah suatu keluarga yang besar, yaitu memiliki banyak anak. Anak yang tumbuh di rumah tangga yang terganggu dapat memasuki dunia orang dewasa dengan sebuah luka emosional. Karena biasanya mereka tidak memiliki disiplin, tidak bisa mengembangkan ikatan yang kuat, dan lebih cenderung mementingkan diri sendiri serta tidak peduli pada orang lain. Akibat masa lalunya tersebut, orang itu akan gagal mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Kemudian, pelecehan pada anak juga telah dikaitkan dengan antisocial disorder. Banyak dari mereka yang mengidap antisosial cenderung mengalami pelecehan dibandingkan orang lain, terutama pada saat mereka masih anak-anak. Lalu, apakah ada cara untuk mengobati dan menyembuhkan seseorang yang mengidap antisocial disorder? Untuk dapat didiagnosis dengan antisocial personality disorder, seseorang harus sudah menunjukkan gejala gangguan perilaku sebelum usia 15 tahun. Jadi kalau baru muncul di usia dewasa, kemungkinan besar itu bukan antisocial personality disorder. Karena seringkali orang dewasa dengan antisocial disorder akan memiliki tanda-tanda gangguan perilaku di masa kanak-kanak atau awal remaja. Antisocial disorder ini sangat sulit diobati, karena kebanyakan mereka yang menderita antisocial disorder sangat jarang mencari bantuan atau berniat untuk mengobati penyakit yang mereka derita, karena mereka tidak berpikir hal itu adalah penyakit. Apabila ada penderita antisocial disorder yang ingin diobati atau disembuhkan, terapi perilaku atau psikoterapi dalam pengaturan individu atau kelompok dapat membantu. Jika kamu mengenal seseorang yang memiliki gangguan antisocial disorder, dan apabila orang tersebut ingin diobati, sebaiknya pertimbangkan untuk mengunjungi psikiater atau psikolog. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mengubah perilaku dari orang yang menderita antisosial tersebut. Tetapi, kamu dapat mempelajari mengenai bagaimana cara mengatasinya, guna membantu dalam menetapkan batasan dan terutama melindungi diri kamu sendiri dari bahaya. Video tentang antisocial disorder ini tidak ditujukan sebagai pengganti konsultasi dokter atau pakar terkait ya. Apabila kamu mengenal seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan, Asajeplak sarankan untuk segera berkonsultasi dengan para ahlinya sesegera mungkin, guna terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kamu menyukai video-video yang ada di channel Asajeplak, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan klik pada tombol bel notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Asajeplak. Thank you for watching this video, and I will see you next time.